Hey sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. My heart is an open space for you to come and have your ways. I'm open, I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. My heart is an open space for you to come and have your ways. I'm open, I'm open. Do whatever you wanna do. Say whatever you wanna say, yeah. Move whatever you wanna move. Change whatever you wanna change. My heart is an open space for you to come and have your ways. I'm open, I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. My heart is an open space for you to come and have your ways. I'm open, I'm open. My heart is an open space for you to come and have your ways. I'm open, I'm open. Yo, Yeay, balik lagi di dalam program When the Music Fades bersama saya Berli Kumahua. dan saya Dinda Syalahita Ini program Pijar TV yang membahas mengenai praise and worship. Worship. Jadi kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk dan yang kita bisa jawab. yang bisa kita jawab. Dan jangan lupa untuk episode kali ini kita akan ada kesempatan buat teman-teman memberkati. Jadi gimana caranya? Stay tune terus sampai nanti selesai. Kan nggak panjang, videonya pendek ya. Tungguin aja, nanti di belakang kita akan kasih tahu cara-caranya untuk bisa terlibat dalam pergerakan Tuhan. Oh haleluya, tangan ajaib. Tangan Ayo, ajaib. jangan di ini dong. Tangan ajaib nggak pernah ganti baju nih kayaknya. Tangan ajaib, bajunya ini doang apa gimana? Elah. Gak nyampe-nyampe nih. Pak, masalahnya nggak masuk kamera juga, sini dikit. Nah, Sedikit. kita mau ambil pertanyaan. Oh Tuhan Yesusku. Baik tingkah deh. Bapak Aduh. berikan aku hati untuk bisa Tuhan tolong. Loh. Oh, rebah. Mohon maaf anak kita rebah. Nah. Nih kembalikan. Balik. Tuh sana. Balik ke tempat asal. Terima kasih. Peti dulu, peti. Muah, udah. Dah. Aduh, lama ya. Oke, pertanyaan pertama ya. Yes.
Kak, sejauh mana sih gereja harus mengakomodir request peralatan musik yang mahal dari tim PW? Gerejaku belum besar Kak, tapi pemain musiknya minta alat musik dengan harga-harga yang 60 jutaan per alat. Wow, sampai berdiri. Wow, keren. Jangan sampai kita terfokus sama yang kayak gitu ya. Maksudnya Jangan sama alatnya sebenarnya it's ya. always about the man behind the gun. Gitu. Yang artinya? Artinya Makan kalau lapar. apa-apa jangan lupa banyak adegan. Makan es degan, oke. Alat mau semahal apapun, tapi kalau memang pada dasarnya kemampuan kita juga nggak mumpuni, bunyinya juga nggak bagus juga. Alat mau sebagus apapun, tapi kalau intention kita dalam melayani juga salah, powernya juga nggak nyampe juga. Gitu. Jadi sebenarnya jangan sampai kita terpaku sama hal yang sifatnya nggak esensial. Sekali lagi, maksudnya itu kan cuma peralatan ya gitu. Kita sering banget, bahkan saya pun sampai hari ini punya punya alat-alat yang buat saya sebenarnya nggak semahal itu gitu. Barang-barang yang saya punya yang mahal-mahal kebanyakan di endorse. Puji Tuhan, nggak harus. Kalau ada yang mau beli kontak ke saya ya. Oh, ini gue jawab. Bisnisnya banyak banget. Wah, sekalian curcol. Cuman maksudnya jangan sampai kita terpaku sama hal kayak gitu. Maksudnya karena instrumennya harus mahal jadi pasti bunyinya bagus. Belum tentu juga kok gitu. Nah mungkin harus dikasih pengertian ke teman-teman musisi ini untuk mereka mengerti bahwa dan gini, kebutuhan gereja itu kan banyak ya, bukan cuma buat fokus alat musik. Ini kan bukan mau bikin konser gitu. Kalian lagi mau melayani Tuhan gitu. Kebetulan Praise and Worship atau tim musik menjadi bagian di dalamnya. Jadi jangan fokus di situ karena banyak yang lain yang harusnya difokuskan, misalnya dalam pengembalaan, misalnya dalam memberkati jemaat, misalnya dalam misi, gimana caranya ngirim orang ke tempat-tempat yang belum kenal Injil. Memberkati banyak orang yang di lingkungan sekitar gereja. Bisa digunakan untuk hal lain yang menurut saya jauh lebih penting dibanding bicara sekedar sound system. Dan sampai hari ini pun di gereja kami pun alatnya juga nggak semahal-semahal itu kok. Alatnya secukupnya. Kalau memang pas kita bisa ganti sesuatu yang baru, puji Tuhan. Tapi kalau belum bisa ya nggak apa-apa juga gitu. Jangan fokus ke hal-hal yang sebenarnya nggak menjadi peranan penting gitu. Yang lebih penting adalah gimana caranya kalian di-equip, kalian punya hati yang melayani dan memberi persembahan yang terbaik. Balik lagi buat kita Tuhan. agak kurang fokus karena Iya. anak ini ya. Demikian, semoga terjawab pertanyaannya. Dina mau namain nggak? Udah tadi aman. Oke. Pertanyaan ya, malah di sini nih tangan ajaibnya jadi balik lagi nih. Gimana? Kasih ke mama. Kasih ke omnya. Itu Balikin tugas om. kamu yang paling mulia, Iya. nak. Balikin. Kamu kesana. Oke, next. Kamu kesana. Oh Dia my tuh God. ngerjain, dia emang doyan ngerjain. Emang anaknya doyan tampil banget ya, mohon maaf ya. Oke. Pertanyaan kedua. Papa siap tanya. Aduh, apa ya? Wah, keren Waduh. banget. Aku nih koordinator PW, Kak. Aku mengatur roster pemain di setiap minggu. Cuman aku sangat terganggu dengan Bapak Gembalaku yang takut banget kehilangan WL dan pemain musik tertentu. Sehingga ada WL dan pemain yang setiap minggu wajib dijadwal. Nah, mereka ini juga jadi belagu, Kak. Waduh. Mereka merasa diri dibutuhkan. Aku sebagai koordinator bisa berbuat apa ya, Kak? Saya berat nih jawabnya. Boleh, nggak apa-apa. Saya nggak percaya sama konsep superstar di dalam gereja ya. Di dalam pelayanan nggak ada tuh yang namanya superstar. Superman pun nggak ada ya? Superman juga nggak ada. Anak emas, golden boy juga nggak ada. Kita semua harusnya jadi, instead of jadi Superman, kita harusnya Justice League atau jadi Avengers gitu istilahnya. Ya kan? Tadi aku jadi Benar. Jadi kita teamwork gitu. Gembala pun harus dikasih pengertian itu bahwa ini yang paling bahaya. Kalau kita mengajak seseorang pelayanan atau kita menghargai seseorang pelayanan karena skillnya, kita akan terganggu dengan karakternya suatu hari nanti. Ya. Jadi harusnya availability sama attitude over ability. Jadi jangan sampai kita cuman fokus sama orang ini ability-nya bagus banget dipertahankan padahal karakternya nggak baik, attitude-nya nggak baik, sering nggak hadir misalnya. Lalu kalau bicara soal harus dijadwal, menurut saya jadinya saya bingung sih konsep harus dijadwal. Karena harusnya justru kita tuh kalau keseringan melayani juga ya, kita pasti akan dry out. Kita akan burn out, namanya juga manusia gitu. Dalam pelayanan kan ada 3 hal, ada upreach, ada inreach, ada outreach. Waktu kita fokus dengan melayani, kadang-kadang upreach-nya kita jadi kebuang, kita jadi nggak burn out gitu, kita kehabisan. Akan ada baiknya justru kita bergiliran, bergantian, atau sistemnya namanya deep bench gitu. Deep bench jadi ketika yang satu pelayanan, yang lain bisa menikmati sebagai jemaat. Atau nanti yang tim berikutnya pelayanan, yang ini bisa membantu di sisi yang berbeda. Kan nggak harus selalu tampil di panggung, nggak harus selalu tampil di mimbar. Bahkan di tim-tim worship saya tuh saya selalu menekankan teman-teman untuk yuk coba melayani di bagian lain di media. Coba melayani di bagian lain di next gen gitu. Jadi menjadi sesuatu yang
melayani itu nggak sama kayak manggung gitu. Itu yang harus dihindari sih. Nah, kalau menurut saya sih harus diberi pengertian itu. Terganggu nggak sih dari tadi suaranya? Ada Maafin suara ya anak di guys, sebelah sini. beberapa episode memang agak jadi ya acara anak. Ya, bulan ini memang acara keluarga ya, parenting ya, mohon maaf. Oke, next. Pertanyaan ke Satu lagi pertanyaan, ayo cepat. 3. Cepat. Mas J, ayo Mas J. Oh nggak cocok ya. Bung J, Balikin lagi nanti. kamu jangan tampil mulu. Itu biar dibikinin cincin lagi. Antar. Sana. Antar. Antar. Oke, antar pisang. Oke, next. Kebalik. Pisang. Nah nih, kalau sedang putus cinta, Wow. kadang aku PW tidak dengan fokus penuh kak, selalu kepikiran tentang dia. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Kantong aku ada sesuatu nih. Apakah kamu kalau misalkan putus cinta kasih pasangan kamu ini aja nih? Iya, nggak jelas. Gue kirain apaan, gue nungguin loh. My God. Maafin guys. Oke, apa ya? Dek, ada pertanyaannya dek, tolong dek itu dibawa dek. Udah fokus jawab aja, nggak apa-apa, biarin. Iya mau lihat itu. Tadi kan itu kalau putus cinta, kamu kalau ngambil gini lupa. Itu sebenarnya pertanyaan yang nyambung sama episode 2 episode sebelumnya yang dia bilang motivasi dia masuk PW adalah karena dia suka sama seseorang, ya kan? Nah ini terjadi nih kayaknya nih. Dia putus cinta, terus jadinya nggak fokus. Sebenarnya ya butuh selah kali ya, butuh rehat juga, nggak harus langsung pelayanan dulu mungkin. Kalau misalkan ada yang bisa gantiin ya, kalau misalkan timnya ada banyak yang bisa kita rotate gitu. Kalau memang kamu bilang aja, komunikasikan sama worship pastornya, Kak, cerita terbuka, maksudnya kayak Kak aku lagi gini, hati aku sebenarnya kok jadi nggak bener-bener mau melayani Tuhan karena nggak fokus gitu, karena bener-bener kepikiran tentang dia. Harusnya kan kita kepikiran tentang Tuhan ya, kepikiran tentang dia aja. Kayak gini, aku jawab kepikiran tentang dia ya. Karena kalau melayani itu harus datang dari kelimpahan. Betul. Jadi waktu kita melayani, kita datang dari kelimpahan, bukan dari sakit hati, bukan dari kepahitan, bukan dari kekecewaan, bukan dari lagi kepikiran atau apapun, tapi melayani dari kelimpahan. Waktu kita melayani dari kelimpahan berarti kita penuh dengan kasihnya Yesus. Saking kita penuh dengan kasihnya Yesus, semuanya mau kita kasih supaya kita menginspirasi yang lain. Jemaat juga bisa ikut serta, mereka juga bisa merasakan betapa Tuhan tuh sayang sama mereka, betapa kita tuh disayang sama Tuhan gitu. Jadi, ya gue gak fokus banget lihat anak ini, jalan-jalan. Maaf. Tapi, maafin ya guys. melayani dari kelimpahan tuh penting banget. Jadi kalau misalnya kalian ternyata memang belum siap untuk melayani dengan kondisi yang seperti itu, nggak apa-apa loh untuk take a break. Selah Aja dulu, Rehat relax dulu, nggak apa-apa, it's okay. dikomunikasikan. Tuhan juga nggak marah kok, Tuhan juga nggak marah. Your well-being itu juga penting gitu. Your well-being, your well-being bukan your welcome. Kalau gini, maksudnya Tuhan tuh sayang sama kamu, karena Tuhan sayang sama kamu, karena Tuhan tuh memang Tuhan tuh adalah kasih. Bukan karena kamu melayani baru dia sayang sama kamu. Yeah. Jadi kalau kamu lagi break pelayanan pun Tuhan tetap sayang sama kamu. Fokuslah memperbaiki hatimu, tapi ingat gini, pada akhirnya kasih yang sejati dan yang terbaik itu datangnya dari Bapa segala terang, dari Yesus Kristus. Jadi jangan fokus ke hal-hal yang gak esensial yang seperti itu. Cepat kembali dari lukamu, bangun, bangkit lagi, dan coba fokus lagi. Mungkin waktu itu juga kamu bisa rethink pelayananmu ini untuk siapa, mengapa kamu melakukan ini, why you do what you do, dan pada akhirnya gimana kamu bisa ambil sakit hati kamu, bahkan mungkin ya kasih ke Yesus gitu, karena itu cara yang terbaik. Tapi nggak usah terintimidasi juga. Ini siapa tahu dengan kejadian ini itu mengasah karakter kamu untuk semakin dewasa gitu. Jadi melayaninya dengan karakter yang memang dewasa. Yes. Semoga terjawab. Cukup? Cukup. Satu lagi. Tolong tangan ajaib, jangan pegang itu. Aduh. Jangan dipegang itu, atasnya ada kamera. Iya, tolong. Nanti ada polisi. Dia polisinya macam gitu. Coba kamu balikin ini lagi ke Om Nelson, tolong. Balikin lagi tuh. Makasih, sebut nama lah ya kita. Maaf ya. Bisa di-follow Nelson tadi itu. Kak, aku punya, ini ada apa dengan pacar dan kasih sini? Kak, aku punya teman nih. Mereka tuh berpacaran di dalam satu tim worship. Tapi semenjak mereka putus, si cowoknya tidak mau melayani lagi. Bagaimana Kak buat mereka bisa melayani bareng bersama lagi? Kamu nggak bisa paksa. Kalau buat saya sih biarin aja dulu. Berarti memang selama ini jangan-jangan dia melayani karena mau bareng-bareng. Jadi ya
Kalau dia memang ketemu alasan kenapa dia melakukan ini semua, kenapa dia mau melayani, harusnya nggak jadi masalah. Kita punya ya temen yang mereka pernah putus, Iya. pelayanannya bener-bener bareng gitu. Ya mereka tetap pelayanan, ketemu tiap minggu walaupun akhirnya nggak ngobrol, diem-dieman, gak enak, tapi mereka tetap melayani, mereka menjalankan tugasnya. Akhirnya Akhirnya balikan lagi. Cie. Shout out to Gledia Nova, mau disebut namanya. Hai. Tapi karena mereka, maksudnya gini, mereka melayani karena mereka datang dari pemahaman bahwa mereka punya visi. Kenapa mereka melayani di situ? Mereka melayani bukan... nggak karena perasaan ya? Bukan karena perasaan. Mereka melayani karena gini, memang gak enak dan mereka mengakui gila waktu momen-momen mereka putus tuh gak enak banget. Gedek mereka harus banget melayani. gua, Kak, sama dia, Males kayak banget gitu. gitu. Ada yang terbelah, ada yang membela sini, ada yang membela sana. Tapi mereka tetap fokus melayani karena buat mereka visi mereka lebih besar di dalam pelayanan bersama Tuhan dibanding hubungan mereka berdua. Nah, itu mungkin hal seperti itu harus dibagikan. Dan penting sih kayak hal-hal kecil kayak gini yang diomongin. Nah, di sini fungsinya kalian fellowship, kalian bareng-bareng kumpul, kalian punya bisa sharing, kalian bisa di-equip. Saling menguatkan. Jadi kalian tahu kenapa sih kalian melakukan pelayanan ini, motivasinya apa, intensinya apa, output yang ingin dicapai apa. Jadi jangan sampai terganggu sama hal-hal yang, maaf ya saya harus bilang, tapi hal yang remeh-temeh gitu. Hal yang sebenarnya nggak terlalu Kita juga penting. pernah ya, dulu zaman pacaran, pernah nggak sih? Pernah? Pernah. Sering. Tapi abis itu aku nggak melayani, baru melayani lagi. Tapi kita pernah bahkan dalam keadaan kita lagi sebel-sebelan ya pelayanan, kita Iya. jangan contoh ya, tapi kita ya tetap melayani. Akhirnya karena kita tahu ya kita harus melakukan ini bukan karena gue nyaman sama dia atau nggak nyaman, perasaan lagi nggak enak, tapi karena kita tahu kita sayang sama Tuhan dan kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Gitu. Semoga terjawab ya, mudah-mudahan ya. Lagi banyak banget kasusnya nih kayaknya belakangan ya. Kasus-kasus pacaran ini. Oke. Terima kasih. Oh iya, sini dulu. Iya betul. Iya, kamu masih kecil belum ngerti. Seperti tadi janji di awal bahwa Itu ambil dulu. kita punya program karena Pijar TV lagi bekerja sama dengan Habitat for Humanity Indonesia. Mama ada yang kasih coklat ya. Jadi ke buat Jeremiah. temen-temen, jadi buat temen-temen Kasih Jeremiah. Kasih dulu. Jeremiah 1. Jeremiah 2. Jadi buat teman-teman yang mau membantu ikutan dan mungkin tergerak bisa terlibat di pelayanan ini, Habitat for Humanity ini bisa bangun rumah mereka bisa bantuin orang-orang yang lagi membutuhkan. Ada clean water access program. Jadi berguna banget. Jadi kalau teman-teman pengen terlibat dalam pergerakan ini, tergerak untuk melayani, silakan bisa langsung seperti yang tertera di sini. Oke, sudah jelas informasinya? Terima kasih banyak semua yang sudah menyaksikan When the Music Fades. Jangan lupa kirimin pertanyaan-pertanyaan kalian sebonyok-bonyoknya, mudah-mudahan kita bisa jawab. Dan ya kita suruh dia kenalin diri duluan. Kamu kenalin diri. Nama aku. Siapa? Bukan, aduh itu dari kartunya yang Bukan. Jeremiah Likumahua, Berry Likumahua. Adinda Syalahita Likumahua. Pamit undur diri sampai kita ketemu di episode berikutnya. God bless you. Bye, God bless you. Yo. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.